kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Gimana ya ikhwan? Masih kuat? Kuat? Naam. Alhamdulillah. Naam. Di kesempatan malam kali ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita. Mempertemukan antum. Mempertemukan ana. Dan mempertemukan kita semua. Antum masih muda? Masih muda? Nah. Sungguh ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bagaimana Rasulullah sallam ya hidup berapa tahun? Berapa? 63 tahun. Nah. Rasulullah sallam hidup selama 63 tahun. Dan selama 63 tahun tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bahasa ana yakni melahirkan generasi elang. Ya. Jadi apa? Melahirkan generasi elang. Dan sungguh ya ikhwan, generasi yang ada itu terbagi menjadi dua. Generasi yang ada itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni generasi kecoa. Yang kedua adalah generasi elang. Dan Rasulullah SAW beliau menghasilkan generasi elang seperti apa yang kita sebutkan tadi. Nah, sambil nunggu ya sebentar. Kenapa ya kawan? Kita katakan bahwasanya generasi itu terbagi menjadi dua. Istilah anak dikatakan dua karena apa? Antum tahu kecoa? Nah, kecoa itu sukanya berada di tempat yang kotor, di lingkungan yang kotor, bahkan berlaku yang sama sekali tidak terpuji. Karena apa? Cita-citanya juga hina. Tidak betah di tempat yang bersih. Antum pernah melihat ada kecoa yang betah di tempat yang bersih? Tidak. Mereka akan lari dari tempat yang bersih kembali ke tempat yang kotor. Tetapi bagaimana kalau elang? Elang tidak ingin apabila sarangnya saja kotor, tidak. Bahkan andaikan dia terbang, kemudian melihat awan, maka dia akan apa? Andaikan bisa, akan berusaha untuk menembus awan tersebut. Andaikan dia melihat elang yang lain, maka dia akan berlomba-lomba terbang semakin tinggi. Itulah generasi yang diciptakan oleh Rasulullah, yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada anak sekalian al-hibbah, yakni memberikan sebuah tema, diberikan temanya mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebentar ya. Nah. Anak pakai LibreOffice. Mungkin antum baru tahu LibreOffice? Sebagian ustaz mengatakan ini office yang halal, gratis halal, bukan bajakan ini ya.
supaya berkah. Nah, ya, jadi sibuk sama ini dulu ya kita. Nah, ya kawan, sungguh akhlak yang pertama yang harus kita pahami, yakni ketika bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak pertama yang harus kita pahami, yakni tentang apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memahami bagaimana dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia tidak akan ridha apabila hatinya, di dalam hatinya ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah ikhlas ridha apabila di dalam benaknya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tahu apa yang Allah inginkan. Karena dia tahu apa yang Allah kehendaki. Karena dia tahu apa yang Allah cintai. Tetapi di kesempatan kali ini kita akan hanya terfokus tentang masalah bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh supaya antum menjadi generasi yang betul-betul Rabbani, betul-betul Rabbani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu kita hanya sampai 9.15 tadi kata panitia. Bentar ya. Nah, di sini ana sebutkan bahwasanya ikhwan, andaikan ya, diibaratkan bahwasanya akhlak Rasulullah SAW itu bagaikan laut yang tiada bertepi. Kenapa demikian? Karena semakin kita mempelajari akhlak Rasulullah SAW, maka semakin luas, semakin kagum akan keindahan akhlak Rasulullah SAW. Dan semakin kita menyelami akhlak Rasulullah SAW, semakin kita melihat keindahan bagaimana dasar akhlak Rasulullah SAW. Ana bertanya kepada antum sekalian, adakah mutiara yang berada di pinggir pantai? Adakah mutiara yang berada di pinggir pantai? Adakah mutiara yang berada di pinggir pantai? Tidak. Tidak ada kita dapatkan sebuah mutiara yang dia berada di pinggir pantai, tidak. Tetapi apabila seorang ingin menemukan mutiara tersebut, maka dia apa? Harus tenggelam. Harus tenggelam. Kerja keras. Rasulullah SAW ingin menjadikan dirinya sebagai mutiara, kerja keras. Berlatih. Makanya ya kawan, suatu ketika di dalam sebuah riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Antum tahu siapa Ibnu Mas'ud? Antum tahu siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud adalah orang pertama, sahabat yang pertama menjaharkan Al-Quran, mengeraskan bacaan Al-Quran. Di mana? Di hadapan Ka'bah. Di hadapan mana? Di hadapan Ka'bah. Di awal-awal datang Islam. Sedangkan ya kawan, ana ingin bertanya kepada antum, katakanlah antum ketika itu berada pada zaman awal-awal Islam. Ketika itu para sahabat, salah satunya Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud itu seorang yang pendek, kemudian berkulit hitam dan kakinya seperti huruf O. Apa itu? Berarti punya penyakit itu
Bronkitis? Apa yang penyakit O itu tulang kakinya penyakit O? Penyakit O kayak seperti O? Hah? Bukan hepatitis. Bronkitis mah penyakit dingin. Nah, nanti tanya ke panitia yang dokter ya. Nanti Pak tanya ke Ustaz Zakid yang lebih paham. Nah, sekali lagi. Ibnu Mas'ud bukan dari kalangan orang terpandang di kalangan Arab ketika itu. Ibnu Mas'ud hanya dari kalangan jelata. Ketika itu para pemuda yang ada di antara kaum muslimin kajian Islam